Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bimu'asyaratil akhyar wa nahana an mukhalatatil ashrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para asatid, para alim ulama, dan segenap kepengurusan Badan Pengelola Masjid Istiqlal yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Hadirin, hadirat jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Shaimin dan shaimat, mudah-mudahan kita selalu diberkahi di bulan Ramadan ini dan dilimpahkan berbagai pahala dengan segala ibadah yang kita lakukan. Serta pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini Sabtu 9 April 2022 Miladiah bertepatan dengan 7 Ramadan 1443 Hijriah. Telah hadir bersama kita narasumber kajian dialog zuhur, guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Faisal Hamdani MA yang mengkaji atau membahas kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar karangan Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husain Al-Hisni Ad-Damashqi Asy-Syafi'i. Dan kali ini guru kita akan mengupas tentang puasa. Waktu kita 30 menit ke depan diawali penyampaian materi dan selanjutnya kita gunakan untuk dialog dan tanya jawab. Kami siapkan mic di tengah kaum bapak dan juga di hadapan kaum ibu untuk kita gunakan dalam dialog dan tanya jawab nanti. Untuk pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat YouTube yang ada. Mudah-mudahan pada kajian yang penuh dengan ilmu ini, guru kita akan menyampaikan berbagai hal kaitan dengan puasa, merujuk dari kitab Kifayatul Akhyar. Hadirin jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis ini dengan membaca Ummul Quran ala hadhihi niyyah wa likulliyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari dengan niatan i'tikaf dan thalabul ilmi kita menyimak bersama apa yang disampaikan oleh guru kita. Kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Faisal Hamdani MA, waktu dan kesempatan kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam wa syahra sabar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, oleh karena kita hari ini menjalani puasa, maka bahasannya kita lompat ke puasa supaya langsung bisa kita amalkan. Kita tunda bahasan tentang sunat-sunat salat. Kitabus Siyam. Qala wa syaraiti wujubus shaum salasah. Beliau mengatakan syarat-syarat wajibnya puasa itu 3 hal. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal.
Memang perintah-perintah agama ini hanya diwajibkan. Mukallaf itu dianggap mukallaf kalau dia Islam dan sudah balik dan berakal. As-shaum fil lughah, puasa secara bahasa al-imsak anisy, menahan dari sesuatu. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, inni nazartu lirrahmani shauma. Ini surah Maryam ayat 26. Maryam bernajar kepada Allah yang Rahman untuk shauma, berpuasa. Puasa menahan dari bicara. Siapapun yang bertanya tentang siapa ayah Nabi Isa yang dilahirkannya, dia disuruh diam. Dia hanya disuruh diam saja, menahan diri. Begitu juga saat mengandung Nabi Isa, siapa bapaknya, dia disuruh menahan diri dari menjawab. Sehingga nanti Nabi Isa lahir, Nabi Isa lah yang menjawabnya. Dan Maryam hanya menunjuk ke Nabi Isa, seolah-olah menyuruh tanya bayi itu siapa dia, kira-kira begitu. Dan mukjizat Nabi Isa itu bisa berbicara sewaktu masih bayi. Jadi yang dimaksud dengan sauman dalam ayat ini ai imsakan, menahan diri, wa huwa bisyara. Adapun definisi imsak puasa menurut syariat, imsak makhsus min syakhsin makhsus, menahan sesuatu secara khusus dari sesuatu yang khusus pula, fi waktin maksus, di dalam waktu yang khusus, bisyaraid, dengan berbagai macam syarat-syaratnya. Tsumma wajib shaum tsabitum bil kitab was sunnah wa ijma'ul ummah. Adapun kewajiban puasa ini sudah sabit, tetap tegas berdasarkan kitab, sunnah dan ijma' umat, seperti firman Allah, faman syahida minkumus syahra al-yasum. Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, maka wajib berpuasa. Al-Baqarah 185. Dan di dalam hadis sahih, bunyal insan ala khams, bunyal Islam ala khams. Agama ini dibangun dibangun berdasarkan 5 pokok, 5 pilar, dan salah satunya adalah shaum Ramadan. Maka sudah disepakati secara ijma akan kewajiban bulan puasa. Adapun wujubu ya ta'allaqu bil muslim baligh aqil qadir. Adapun kewajiban ini berkaitan dengan muslim yang baligh, yang berakal dan mampu. Maka fala yajibu 'alal kafir al asli. Maka tidak wajib bagi orang non-Islam, orang kafir, untuk melaksanakan puasa, li'annahu la yasihhu min, karena tidak sah mereka puasa. Sebab apa? Karena mereka bukan dari ahli ibadah. Karena mereka pasti beribadah bukan karena mereka tidak tergolong ke dalam ahli ibadah. Wa kadza la yajibu 'alas sabi wal majnun. Demikian juga anak-anak dan orang gila. Berdasarkan hadis sahih, rufi'al qalam an salas. Diangkat pena, tidak dicatat, tidak diberi pahala, tidak diberi dosa, perbuatan-perbuatan 3 golongan manusia. Siapa mereka? As-sabi, anak-anak yang belum baligh, wal majnun, orang gila, wal naim, dan orang yang tertidur. Jadi kalau kita tidur, di dalam tidur kita sholat kita di dalam tidur itu nggak ada pahalanya, gitu ya. Karena tidak dipenuhi dengan kesadaran. Anak-anak sholat dia hanya bentuk latihan saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun wa amma man la yaqdiru 'alai shaum, adapun orang yang tidak mampu berpuasa, au law shama la dharra bihi diraran ghairu muhtamil. Dan kalau dia puasa, maka puasa itu akan membuat dia membahayakan penyakitnya, membahayakan jiwanya. Maka orang seperti ini, karena dia sakit, berbahaya puasa baginya, maka untuk orang seperti itu tidak wajib baginya puasa.
Andaikan diteruskan dia bahaya atau sakitnya tidak dapat ditanggung karena sebab tuannya atau karena sakit yang tidak dapat diharapkan sembuhnya, maka tak wajib puasa. Sakit parah nggak bisa sembuh-sembuh lagi, nggak wajib puasa. Tetapi orang ini wajib membayar fidyah 1 mud bahan makanan sebagai gantinya. Menurut qaul yang ashah, qaul yang lebih sahih. Jadi kalau tidak sanggup puasa, sudah tua renta, kita wajib bayar fidyah. Berapa banyak fidyah itu? Kata beliau berdasarkan hadis juga, fidyah itu 1 mud 1 hari. Jika dia mampu membayarnya. Jadi andai kata orang itu tak mampu membayarnya saat itu, tapi di kemudian hari dia kaya, bisa membayarnya, dulu miskin, gak bisa bayar fidyah juga. Apakah wajib dia membayarnya? Ada 2 qaul, sebagaimana dalam masalah kifarah jima, ketika orangnya tak mampu, lalu kemudian mampu. Maka qaul yang mengatakan, pertama mengatakan wajib dia bayar fidyah, setelah mampu, sebahagian mengatakan tidak wajib. Ini tentang syarat puasa, jadi 3. Islam balik berakal. Kemudian yang penting lagi, wa faraidus shaum khamsa asya. Adapun pardu-pardu puasa, kewajiban-kewajiban puasa ini ada 5 macam. Yang pertama an-niyah, niat. Yang kedua wal imsaku anil akli wasyarab wal jima', menahan diri dari makan, minum dan hubungan suami istri. La yasihan shaum illa bin niyah. Tidak sah puasa tanpa niat. Berdasarkan hadis sahih innamal a'malu bin niat dan al-mahal wa mahallahul qalb. Adapun mahallaha tempat niat di hati. Wala yashtaritu an-nuthuq, tidak disyaratkan diucapkan niat itu bila khilaf, tanpa ada perselisihan ulama. Dalam hati saja cukup. Ulama enggak berbeda pendapat karena tempat niat itu di hati. Tetapi di sini disebut watajibun niyah likulli lailah. Tetapi menurut mazhab Syafi'i dalam kitab ini disebut wajib berniat setiap malam. Lianna kullu yaumin ibadah mustaqillah. Karena setiap hari itu terdapat terpisahnya, ibadah itu mandiri. Jadi kan ada orang yang takut dia nanti lupa niat, jadi berniat dia puasa untuk sebulan. Kalau menurut mazhab Syafi'i di sini tidak boleh. Ya. 1 kali niat 1 malam. Jadi malam itu kerja niat untuk puasa besok. Enggak boleh sekali niat untuk sebulan. Allah tara annahu la yafsidu baqiyatil ayam bi fasadi yauma minhu. Ini dikatakan beliau, karena puasa siang hari itu merupakan satu ibadah yang tersendiri, dia bukankah telah kamu ketahui bahwa apabila salah satu dari hari-hari puasa rusak, maka hal itu tidak membatalkan hari-hari yang lain. Nah, maksudnya kalau batal puasa kita hari pertama, kan tidak berpengaruh pada hari kedua. Maka tidak boleh niat itu digabung sekali semua. Gitu. Itu maksud beliau ya. Karena ibadah itu mustaqillah, berdiri sendiri. 1 hari untuk 1 niat. Maka andai kata orang berniat puasa untuk segenap bulan Ramadan, sah niatnya, tetapi niatnya untuk hari pertama saja menurut pendapat mazhab Syafi'i yang kuat. Ya. Wajib bagi seseorang menjelaskan niat di dalam puasa fardu. Dibedakan dia. Nawaitu shaum awadin an adai pardi, disebutkan pardunya. Kalau fardu, kalau sunnah disebutkan sunnahnya ya. Itu dibedakan. Hampir sama kayak sholat yang kemarin. Sama seperti sholat ya, disebutkan fardunya. Dan wajib pula melakukan niatnya pada malam hari. Wajib malam hari. Tidur, makan dan jama istri setelah niat. Nah kita niat puasa jam 9 malam. Lalu kita tidur, kita makan, kita minum. Lalu kita hubungan suami istri di malam hari, itu tidak membatalkan niat. Sudah dianggap berniat tadi malam ya. Tidak membahayakan niat.
Andai kata orang itu berniat seiring dengan terbitnya fajar, tapi kalau niat kita pas terbit fajar baru niat puasa, maka niatnya tidak sah. Karena niat ibadah wajib puasa itu tidak boleh waktu fajar tiba, kecuali sholat sunat. Kalau sholat sunat ada hadisnya, Nabi SAW lupa niat. Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ada makanan hari ini? Tidak ada ya Rasul. Kalau gitu aku puasa. Itu niat sholat sunat. Puasa sunat boleh, berniat di siang hari. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh, menurut pendapat ulama Syafi'iyah. Sebab orang itu tidak meletakkan niatnya pada malam hari. Niat yang paling sempurna adalah niat hendak puasa hari besok, menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini karena Allah. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazihi sanati, tahun ini lillahi ta'ala. Kalau dilapaskan begitu bentuk niatnya kira-kira ya. Ketahuilah, kata beliau, bahwa niat ada, niat menunaikan puasa atau qada dan lain sebagainya, semua itu ada khilaf di antara para ulama sebagaimana jelaskan di dalam bab salat di muka ini, bab salat. Di dalam niat harus mantap, jadi andai kata seorang itu niat hendak keluar dari puasanya, tidak batal puasanya menurut qaul yang sahih. Pendapat qaul yang sahih. Kemudian ketahuilah bahwa orang yang berpuasa itu wajib menahan dirinya dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasanya. Perkara yang dapat membatalkan puasanya macam-macam. Di antaranya adalah makan dan minum dengan sengaja walau hanya sedikit, wa in qalla. Ya. Minhal akal wa syarab wa in qalla indal amat. Walaupun sedikit, tapi sengaja makan minumnya batal. Itu yang dimaksud dengan wakadha ma fil ma'nal akal. Itu yang dimaksud dengan makna makan. Kemudian beliau mengatakan, demikian pula yang serupa dengan makan. Jadi patokannya puasa menjadi batal dengan memasukkan sesuatu benda dari luar badan ke dalam benda melalui lubang yang terbuka. Ini harus, pendapat ini harus diingat ini. Ini agak teliti beliau. Jadi memasukkan benda dari munfadh maftuh, dari lubang yang terbuka dengan sengaja dan kita sadar kita puasa, itu yang membatalkan. Jadi bagaimana kalau masukkan sesuatu dari lubang tak terbuka? Ini harus dipahami ya. Kata beliau, syarat dalam badan ialah masuknya ke dalam rongga dalam, ya masuk ke dalam jauf, masuk ke dalam ayyakuna jaupan wa ingkana la yahilu. Jadi kata beliau, kalau masuk benda ke dalam badan, ke dalam rongga dalam, maka itu membatalkan puasa. Sekalipun benda yang masuk tidak berubah warnanya. Walaupun tak berubah warnanya. Demikian pendapat yang sahih. Sehingga andai kata seseorang meneteskan benda cair ke dalam telinganya, karena ada lubangnya kan, telinga kita ada lubangnya, atau memasukkan pencelak mata atau jerami ke dalam telinganya, maka bisa membatalkan puasa. Karena telinga punya lubang, mulut punya lubang, ada jaubnya. Atau bahkan menyumbat kemaluannya, kemaluan yang berlubang dengan kapuk misalnya, bisa membatalkan puasa menurut pendapat yang sahih, yang asah, yang lebih sahih. Berbeda sekali dengan celak. Kalau celak kan di mata, meskipun orang dapat merasakan celaknya, tetap tidak membatalkan. Kenapa? Ya dia tidak masuk ke lubang, dia di pinggir mata. Sebab mata tidak merupakan anggota bagian dalam, tidak ada jaubnya, tidak ada lubangnya, ya. Dan juga tidak ada lubang yang boleh sampai ke dalam rongga. Demikian pula andai kata orang itu menusukkan sebilah pisau ke dalam daging betis, karena betis kita nggak ada jaubnya, nggak ada lubangnya. Kalau ditusukkan pisau itu, apakah batal? Kata beliau, tidak batal, kecuali pisau itu disusukkan ke arah perut,
perut itu merupakan bagian badan yang memiliki rongga, maka jadi batal puasanya. Itu pula. Gak teliti pikirnya. Sebab daging tersebut tidak terbilang bagian dalam. Nah, itu tadi udah kan. Jadi kalau menusukkan sebilah pisau ke betis nggak termasuk batalin. Bagaimana dengan menelan ludah? Kata beliau, menelan ludah tidak membatalkan puasa, tapi ada syaratnya. Kalau ludah itu bercampur dengan benda lain, baik benda lain suci atau najis, seperti ada bercampur dengan benang, ya tukang jahit misalnya dijilat-jilatnya, benangnya pakai ludahnya, dikeluarkannya, kemudian dimakannya, diminumnya benang itu ludahnya itu, atau berupa benda najis seperti gusi, berdarah gusi kita, udah kita keluarkan dari mulut gitu kan, udah keluar dia gusi-gusi kita mainkan, udah darah dia, ludah itu bercampur darah lalu ditelan, maka batal puasanya tanpa khilaf. Tapi kalau ludah yang masih di tenggorokan sini, kesambung dia keluar masuk, nah itu nggak batal. Kita telan gitu ya. Tapi kalau udah keluar dia dari tenggorokan, lalu kita telan lagi, bercampur lagi dengan darah dan seterusnya, maka itu batal puasanya. Andai kata darah sudah hilang dan ludah sudah berubah menjadi putih pun menurut kaul yang sahih, jika ludah tersebut ditelan, puasanya menjadi batal dan mulutnya menjadi najis. Dan tidak dapat mensucikan mulut tersebut kecuali dengan kumur-kumur. Kalau ludahnya keluar sampai batas bibir, lalu dikembalikan lagi dengan lidah dan kemudian ditelan, maka batal puasanya. Ini kalau sudah sampai bibir ya, seperti yang sebutkan tadi. Demikian juga andai kata orang itu memilih benang dengan cara membasahi benang dengan ludahnya, lalu dimasukkan ke mulutnya dalam keadaan basah, bercampur ludah dengan benang yang dia tukang jahit tadi, misalnya orang menjahitkan gitu. Kemudian ludah yang ada di mulutnya ditelan, maka menjadi batal puasanya. Berbeda jika orang itu menjulurkan lidahnya keluar, di pucuk lidahnya terdapat ludah. Dijulurkannya lidahnya, di ujung lidahnya ada ludah. Kemudian telannya, itu enggak batal. Kalau menurut pendapat yang sahih, itu tidak membatalkan puasa. Karena dianggap belum terpisah ludah luar dengan ludah dalam itu tadi. Karena masih di lidahnya. Nah, bagaimana dengan dahak? Andai kata dahak turun dari kepala dan berhenti di atas tenggorokan, dilihat dulu. Apabila orang itu tidak dapat mengeluarkan dahaknya, terpaksa menelan, tidak batal. Tapi kalau bisa dia mengeluarkannya, dahaknya, dibiarkannya saja dahaknya itu, ya, itu keluar, dimasukkannya lagi ke dalam, diminumnya, maka ditelannya batal puasanya. Jadi kalau dahak keluarkan Pak, jangan keluar masuk, batal menurut pendapat ulama Syafi'iyah. Bagaimana juga dengan kumur-kumur? Kalau orang berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidungnya, maka orang itu melakukan, ya jika orang itu melakukan berlebih-lebihan, maka batal puasanya. Kalau enggak berlebih-lebihan, secara umum ulama Syafi'iyah memakruhkan kumur-kumur di bulan puasa. Kalau berlebih-lebihan bisa batal Pak. Kemudian berikutnya cabang permasalahan. Far'un, cabang permasalahan. Asbah syakhsun walam yanu sauman. Ada seseorang bangun subuh pagi-pagi, tapi dia belum niat puasa, walam yanu sauman, belum niat puasa dia. Lalu dia berkumur-kumur. Fatamadamadu walam yubaligh. Berkumur-kumur tidak berlebih-lebihan, ya. Lalu air kumuran itu masuk ke dalam rongganya. Setelah itu dia baru berniat puasa sunnah. Sah puasanya. Nah, ini yang sebut tadi. Kalau puasa sunnah sah. Kalau puasa wajib tidak sah. Niat di waktu fajar. Imam Nawawi mengatakan masalah ini sangat bagus dan menarik sekali. Bertahun-tahun saya mencari hukumnya. Akhirnya saya temukan juga. Ini agak kita cepatkan dikit karena bahasanya agak banyak ya.
Andai kata seorang makan dalam keadaan lupa dia sedang puasa, bagaimana kalau kita makan lupa kita puasa? Apakah batal puasa? Tidak batal berdasarkan hadis sahih Bukhari Muslim, man nasiya wa huwa shaiman fa'akala au syariba falyutimma shaumuh. Ini kata Nabi, siapa yang lupa dia puasa kemudian dia makan minum, hendaklah dia menyempurnakan puasanya sampai buka. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dan minum dia. Dengan lupa itu sebenarnya Allah ingin membantu kita dengan makan minum. Andai kata makanan atau minumannya banyak, ya kalau makanan banyak sampai sepiring 2 piring lupa dia. Kalau Imam Rapi dia katakan, itu nggak benar, itu pura-pura lupa itu. Kalau banyak gitu batal puasanya, katanya. Gitu kan? Kalau Imam Nawawi enggak, kalau benar-benar lupa enggak apa-apa katanya. Namanya benar-benar lupa. Udah 2 piring pun kalau masih lupa embat aja gitu kan. Boleh enggak batal puasanya kata Imam Nawawi. Tapi Imam Rafi enggak percaya dia. Kalau udah kebanyakan jarang ada semua itu. Itu pura-pura lupanya itu. Batal itu puasanya katanya. Perbedaan antara ulama mazhab. Imam Nawawi mengatakan tidak batal berdasarkan keumuman hadis yang di atas. Umumnya hadis Bukhari Muslim yang tadi. Dan puasa tidak boleh disamakan dengan sholat, kata beliau. Letak perbedaannya kalau sholat mempunyai banyak perbuatan dan ucapan yang dapat mengingatkan orangnya pada sholat. Jadi jarang sekali terjadi orang makan di dalam sholat. Karena Imam Rafi'i menyamakannya dengan batalnya sholat karena bicara banyak. Kalau bicara banyak sholat kan batal. Kemudian selain makan dan minum, apalagi yang membatalkan puasa? Membatalkan puasa adalah jima, hubungan suami istri. Jima sudah diijma berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian pula, ini perlu diperhatikan, dalam mazhab Syafi'i, demikian pula berusaha mengeluarkan air mani dengan tangan atau lainnya. Jadi onani di sini ya membatalkan puasa. Jadi kalau ada orang mengatakan onani enggak batalin puasa, itu pendapat aneh. Kita jelasin ya. Wa ta'ammadul qai'i wa kadza adamul ma'rifah bitorin fin nahar. Kenapa membatalkan puasa? Karena belum masuk ke muntah, karena inti dari jima itu, hubungan suami istri itu adalah mengeluarkan sperma. Jadi kalau dikeluarkan dia sperma itu baik dengan sengaja, baik melalui jima atau tidak, dia membatalkan puasa. Lagi pula kalau kita keluar air maninya itu sudah masuk hadas besar. Hadas besar itu secara usul fikih itu membatalkan puasa, Pak. Maka haid, darah haid, orang haid, tiba-tiba haid dia jam 12 siang, batal puasanya. Nipas dia jam 12 malam, jam 12 siang, batal juga puasanya gitu ya. Melahirkan, nipas, batal puasanya. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah sengaja muntah. Kalau tak sengaja bagaimana? Tak sengaja, tak batal. Barang siapa terpaksa muntah dalam keadaan puasa, tak wajib qada. Tak sengaja terpaksa muntah. Jadi kalau terpaksa muntah, muntahkan aja, nggak batal puasa. Tapi kalau udah muntah sekali, jangan dibuat-buat lagi. Dimuntah-muntahkan lagi kan. Aja. Kalau disengaja itu batal jadi puasanya. Maka kadang orang-orang tua kita dulu kalau udah muntah suruhnya aja buka, padahal enggak. Kalau enggak sengaja terpaksa ya enggak apa-apa gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh ulama ahli hadis. Man zara'ahul qai'u wa huwa shaimun falaisa alaihi qada. Nah, ini hadis sahihnya. Ini diriwayatkan Tirmizi. Beliau mengatakan hadisnya hasan gharib tetapi diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Daruqutni dan Hakim dan mereka menganggap hadis itu hasan. Hadis hasan ini makbul, bisa dijadikan hujjah. Adapun mengetahui dua ujung hari, ini mengetahui fajar dan mengetahui waktu fajar, waktu dua ujung jari. Maksudnya dua ujung jari itu mengetahui waktu fajar dan waktu tenggelam matahari. Ini juga menjadi syarat sah puasa. Kalau nggak tahu kita, nggak sah puasa kita. Jadi jika orang itu melakukan niat sesudah terbit fajar, puasanya nggak sah. Tak tahu dia sudah fajar, niat puasa dia nggak sah puasanya. Atau makan dengan disertai keyakinan hari masih malam. Padahal kenyataannya udah fajar keluar.
Pikirannya bangun tidur jam 5, dipikarnya masih jam 3. Rupanya jamnya mati. Makan dia udah makan, dia tengoknya jam 5. Udah siap orang keluar, udah selesai orang dari masjid kan. Tahu-tahu dilihatnya orang tuanya udah pulang dari masjid. Udah selesai zikir. Kamu kok makan? Tapi saya sahur. Udah selesai sholat katanya, udah selesai zikir pun. Tak sah puasanya, dikodok ya. Karena nggak tahu dia waktu fajar. Demikian pula andai orang itu makan dengan keyakinan hari sudah malam, sedangkan kenyataannya tidak demikian, wajib kodo. Ya dikiranya malam mendung, buka puasa dia. Rupanya mendung. Kiranya udah malam Pak, ya kan. Habis asar tidur dia, niatnya 1 jam aja sampai jam 5. Tahu-tahu dilihatnya udah gelap, mati lampu, mendung hujan. Udah malam, buka dia rupanya. Batal ya. Jadi kalau nggak tahu waktu itu, dianggap ulama Syafi'iyah membatalkan puasa. Akan tetapi, ini ada pula tapinya. Jika orang itu mempunyai prasangka yang kuat dengan menggunakan ijtihad, seumpama dengan wirid dan lain sebagainya, boleh menurut kaul yang soleh. Dianggap boleh dia puasa. Kalau dia sangkanya sangat kuat. Pula kan? Tetapi yang lebih utama, kata ulama-ulama Syafi'iyah ini, termasuk pengarang kitab kita ini, adalah berhati-hati. Hendaklah orang yang berpuasa jangan makan sebelum yakin benar-benar matahari sudah tenggelam. Jadi jangan buka. Kan sering itu di video-video singkat. Ya, ada orang latihan ajan. Allahu Akbar katanya. Buka dia. Rupanya ngasih tes katanya. Kan rupanya ngetes mic dia kan. Dikiranya udah ajan. Jadi diyakini pasti dulu ajan baru buka. Jangan asal dengar ajan buka. Asal dengar ajan buka. Kalau anaknya latihan ajan gimana? Ya kan? Kemudian berikutnya walladzi yuftiru bis-shaim asyara asya. Ini yang terakhir kita bahas, tapi ini agak banyak. Dan adapun yang membatalkan puasa bagi orang yang sedang puasa ada 10. Sampainya sesuatu benda ke dalam rongga badan secara sengaja, tadi sudah jelaskan. Sampainya sesuatu benda ke dalam rongga kepala, obat dimasukkan melalui 2 jalan, sengaja muntah, wati ke dalam farji, ini hubungan suami istri. Mengeluarkan mani sebab kebersentuhan, sentuh dengan perempuan lalu dikeluarkan maninya, onani batal. Haid, nifas, gila dan murtad. Jadi ada 10 yang batalin puasa. Ya. Kita jelaskan ringkasnya. Apabila seorang puasa sah kalau dia mematuhi syarat dan rukun. Tetapi menjadi batal dengan beberapa sebab di atas. Termasuk memasukkan benda dari luar ke dalam rongga badan. Yang dimaksud dengan al-jawab rongga badan adalah pengarang itu perut. Tadi sudah kita jelasin ya. Kemudian muntah dengan sengaja, kalau tak sengaja tidak. Kemudian wati tadi sudah jelasin, ini diulang beliau, dirinci sampai 10 macam. Mengeluarkan mani juga secara ijma, bahkan di sini disebut ijma ulama, mengeluarkan mani itu dengan sengaja termasuk batal. Kata pengarang beli buku ini, sebab bersentuhan artinya, jadi karena bersentuhan wanita dikeluarkan mani batal, karena bersentuhan itu artinya sama halnya orang itu mengeluarkan mani melalui jalan haram, seperti mengeluarkannya dengan tangan maupun tidak dengan jalan haram, disuruhnya budaknya atau istrinya, itu termasuk membatalkan puasa. Dengan demikian, itu termasuk yang membatalkan puasa. Jika ijma tanpa keluar mani saja diharamkan dan membatalkan puasa, hubungan suami istri nggak keluar maninya, haram batal puasa. Apalagi keluar mani, ya pasti batal begitu kan. Sampai ditegaskannya begitu. Nah, cuma ini ada pendapat ini yang agak aneh saya lihat ini. Agak aneh ini. Tapi saya sampaikan juga. Bersentuhan, kata mubasyarah bersentuhan mengecualikan andai kata orang itu keluar maninya sebab membayangkan sesuatu. Dibayangkannya dia. Tiba-tiba keluar maninya. Gak sadar dia. Batal gak puasanya?
Ini pula ada yang mengatakan nggak batal. Termasuk orang yang mimpi pengantin siang hari. Batal nggak puasanya? Nggak batal kata ulama. Ya. Karena nggak disengaja gitu. Nggak disengaja. Terbayang dia tiba-tiba keluar. Nggak disengaja. Sama kayak makan minum nggak sengaja. Tidur siang, habis zuhur tidur. Jam 2 sampai jam 3. Tiba-tiba mimpi pengantin. Keluar maninya. Batalkah puasanya? Enggak batal. Menurut pendapat ijma ulama Syafi'iyah. Kata beliau ijma malah ini. Karena tidak sengaja. Adapun bersih dari haid dan nifas, Imam Nawawi telah menukil ijma bahwa sah puasa bergantung pada bersihnya seseorang. Jadi kalau haid dan nifas datang ketika kita puasa, batal. Termasuk gila. Ya, kalau orang gila waktu puasa tiba-tiba gila dia, batal puasanya. Bagaimana dengan pingsan? Kalau pingsan dilihat dulu, kata ulama Syafi'iyah. Jika pingsannya menghabiskan keseluruhan hari pingsan, habis subuh pingsan sampai sadar sudah maghrib baru sadar. Sahkah puasanya? Batal. Kalau pingsannya setengah hari, udah sadar, udah boleh lanjutkan puasanya gitu. Tapi kalau pingsannya satu harian batal. Andai kata seorang tidur selama 1 hari suntuk, bagaimana dengan orang suntuk? Tidur, dia habis subuh tidur, bangun-bangun maghrib, lewat sholat zuhur, lewat asar, lewat tinggal maghrib. Ada nggak orang gitu Pak? Saking kecapeannya balas dendam kan? Maraton nggak bangun-bangun, nggak tidur-tidur tengah malam, habis subuh tidur sampai maghrib, teng baru dia bangun. Ciuman, nah, gimana dengan orang itu? Ini beda. Sebagian ulama mengatakan nggak sah puasanya, sama disamakan dengan pingsan tadi 1 harian penuh. Tapi ada pula yang mengatakan nggak apa-apa katanya, kaul sohih. Ada pula kaul sohih, ya, tapi bukan yang lebih sohih. Ada juga kaul sohih yang mengatakan nggak apa-apa katanya, karena masih termasuk orang yang menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pula kan. Tapi kalau menurut yang lebih kuat dikiaskan batal lah ya. Masa puasa kerjanya tidur 1 harian. Kecuali seorang tidur selama sehari untuk ya, kemudian dibangun sebentar, tidur lagi nggak masalah. Maka menurut ijma ulama nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Yang terakhir, wa yustahabbu fisom salasa asya. Disunnahkan 3 hal bagi orang puasa. Pertama, ta'jilul fitri, mensegerakan berbuka. Yang kedua, takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Jadi sahur kita dibuat, kita misalnya jam 4.38 ya. Sahur jam 4 itu paling bagus. Ya, jam 4 sampai jam 4.15. Pokoknya semakin terakhir makin bagus. Sebagaimana dikatakan Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalu fitri. Senantiasa orang dalam keadaan baik selama dia tidak menunda-nunda buka puasa. Jadi Nabi, kalau Nabi mau sholat, dia buka dulu. Nabi kebiasaan beliau kalau hari dingin, dia makan kurma kering. Kalau hari dingin, hari basah dingin ya, dia kurma kering, baru beliau sholat. Buka dulu, beliau nggak mau sholat dulu. Kalau harinya hari terik panas, beliau makan kurma basah. Maka nanti disunnahkan kita memakan kurma atau manis-manisan, kata sebagian ulama. Ini hadisnya. Nabi SAW tidak mau sholat maghrib dulu sebelum dihidangkan kepadanya beliau kurma basah, rutab atau air. Kalau nggak ada kurma, air. Kemudian beliau minum air itu. Jika sedang musim hujan, kalau tidak sholat, dan beliau tidak sholat sebelum kita menghidangkan kurma kering, atau air kalau musim panas. Jadi dijadikan diddun, pertentangan ya, dengan kurma. Maka disunahkan kita makan dengan kurma atau air. Ar-Ruyani mengatakan kalau nggak ada kurma, manis-manisan. Kalau kita sedang di Makkah, paling bagus minum air jam-jam. Cuma ini Qadi Husain mengatakan yang paling abdul zaman kini adalah kita minum air yang diteguk pakai tangan
Air apa? Air sungai. Datang Imam Nawawi mengatakan dalam Syarah Muhadzab, qadhiyat ini pendapatnya syadz, bertentangan dengan pendapat ulama-ulama yang kuat. Diterima. Kenapa? Enggak ada alasannya kan bertentangan dengan hadis. Kok lebih utama minum air sungai? Zaman sekarang. Enggak kuat pendapatnya. Jadi yang disunahkan itu 3 tadi ya. Mentakjil fitr, menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan watarkul hujrah minal kalam, dan menjauhi perkataan buruk. Sebab perkataan buruk termasuk perkataan bohong itu mengurangi, bisa menghapuskan pahala puasa. Saya kira itu saja yang paling penting dari ini. Penjelasannya sudah kita kasih juga, dan mudah-mudahan bisa dipahami lah dan bisa kita amalkan. Kita sedang puasa, langsung kita amalkan saja. Silakan kalau ada yang mau tanya. Baik, hadirin jamaah Masjid Istiqlal dan pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Banyak hal dibahas bersama guru kita berkaitan dengan puasa, merujuk dari kitab Kifayatul Akhyar. Beliau definisi puasa dan kaitan orang yang tidak mampu puasa, orang yang terkena taklif tentunya. Nah, dalam definisi puasa itu adalah beberapa hal yang perlu jadi syarat wajib puasa adalah Islam, balik, berakal. Kemudian juga beliau menjelaskan tentang fardu-fardu atau kewajiban puasa, ada 5, dan ditambahkan berikutnya yang membatalkan puasa sekitar 10, dan sunnah-sunnah puasa yaitu ada 3 hal. Saya kira tidak akan mengulangnya. Sebelum kita memberi kesempatan untuk tanya jawab, kita menyapa pemirsa kanal YouTube di kejauhan. Ada Agung Subianto. Assalamualaikum Ustadz. Nah, ini nanya juga Ustadznya. Bagaimana kalau kita mengupil, mengorek telinga, apa hukumnya Ustadz? Terima kasih sebelumnya. Kemudian dari Wasitan Atim, dari Tulungagung Agung. Ada pertanyaan juga, Pak Ustadz, untuk mendadak sakit perut, terus dibawa di UGD, terus disuntik, apa puasanya batal? Kemudian suntik juga nih, bagaimana dengan suntik vaksin booster katanya? Ya demikian 2 sapaan dari jamaah. Nanti dari hadirin yang hadir di sini ya, dari Masjid Istiqlal kita lanjutkan setelah ini akan dijawab terlebih dahulu oleh guru kita. Oke. Ya, yang pertama ngupil telinga. Ngupil telinga ini dasar hukum itu kan ada Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma baru kias. Kalau nggak ada dalam Quran hadis ijma maka kita gunakan kias. Penjelasan yang kita jelaskan tadi itu bisa kita kiaskan kepada kumur-kumur. Ya. Kumur-kumur itu kalau berlebihan masuk airnya ke mulut batal. Memasukkan air ke telinga juga batal. Tapi kalau ngupil sama dengan kumur-kumur. Kalau nggak berlebih-lebihan nggak apa-apa. Kalau nggak masuk dia ke dalam nggak apa-apa sebenarnya. Maka hukumnya makruh. Tidak disukai. Hati-hati, kumur-kumur itu makruh. Jadi mengorek telinga, ngupil itu sama dengan makruh. Dikiaskan ke apa tadi ya? Dikiaskan Kumur-kumur. dengan kumur-kumur itu. Kemudian yang berikutnya tadi suntik booster. Tadi sudah dijelaskan, memasukkan ke dalam jasad kita, tapi yang punya jauh, yang punya rongga, hidung, ya, telinga, kemaluan, apalagi mulut terutama, ya kan? Nah, kalau suntik ada rongganya enggak? Enggak ada. Maka dia sama dengan bekam. Di dalam mazhab Syafi'iyah, bekam itu di sini tidak disebut dalam kitab ini. Bekam itu dianggap makruh dalam Syafi'iyah. Jadi suntik booster itu bulan puasa makruh, tidak batalin puasa. Sebaiknya disuntiknya sih malam.
Tapi kalau terpaksa ya bagaimana namanya terpaksa? Tidak batalin puasa ya, suntik. Termasuk orang sakit tadi, sakit perut disuntik, nah itu nggak batalin puasa Pak. Tapi kalau makan pel dari mulutnya batal. Batal ya, karena ada jaubnya, rongganya. Berkaitan dengan analisis itu tadi itu dianggap memberikan kekenyangan kan gitu. Mungkin itu pemahamannya. Silakan Bapak, tadi ada yang ingin bertanya. Dari Ibu ada, siap-siap Ibu kalau ada, siap-siap aja Bu mendekati mic. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, pertama, kalau boleh saya bertanya 3 hal. Tanya. Yang pertama, batasnya kita boleh bersahur itu. Misalnya, contohnya saya bangun misalnya imsak. Kan ada beberapa menit lagi ke waktu adzan ya. Jadi kalau kita bangun waktu imsak itu kita boleh sahur nggak gitu? Bersahur nggak? Mungkin ketiduran. Iya ketiduran. Kalau sudah imsak boleh nggak sahur gitu? Iya, karena saya bangunnya pas bangun udah imsak gitu, tapi masih Tanggung lah. sebelum ini kan, sebelum jadi ada waktu adzan subuh lagi. Ya. Itu Sekalian saja. yang kedua boleh nggak lagi? Ya, Yang silakan. kedua masalah gibah ini kan mengurangi pahala puasa. Tapi kalau kita misalnya dipancing-pancing misalnya ada yang buat kesal gitu, tapi kemudian kita cerita curhat. 3, zakat fitrah. Yang zakat fitrah ini kalau Imam Syafi'i katanya nggak boleh ini harus Uang. dengan ya, tapi kebanyakan di kita di masjid-masjid kena mungkin apalagi di kota ini bukan beras, jadi orang singkatnya pakai uang aja gitu. Ya jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Kiai dibahas. Iya. 3 hal batas boleh sahur, gimana pas imsak. Iya. Di dalam kitab ini nggak ada dibahas ya yang kita bahas tadi. Nah begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini harus hati-hati juga kita, nanti salah penjelasan, salah pengalaman, dosanya ke saya juga nanti. Yang terbaik itu sesudah imsak kita nggak boleh sahur lagi. Ini hati-hati Pak ya. Akan tetapi ini saya mengatakan nanti Bapak pilih aja lah mana yang Bapak yakini. Jadi imsak itu sekitar 10 menit kalau di Indonesia. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi SAW kira-kira antara imsak beliau menahan diri dari tidak makan itu sekitar membaca sekitar 60 atau berapa puluh ayat gitu. Jadi yang hitungan berapa puluh ayat itu dikira-kira sekitar 10 menit. Cuma memang masalahnya memang ada juga hadis kalau kamu mendengar sudah azan udah sempurnakan makanmu baru selesai gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Tapi saya belum mengkaji apakah di sini lemah atau dhaif ya. Artinya kalau dosen saya dulu malah mengatakan gini, dosen ilmu falak, sebenarnya puasa itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar itu waktu subuh. Maka kalaupun sudah imsak, kalau belum datang subuh masih boleh sebenarnya katanya. Kenapa? Karena puasa itu dari terbit fajar. Terbit fajar itu waktu subuh itu. Imsak itu untuk kehati-hatian berdasarkan hadis tadi. Begitu pula. Jadi Bapak silakanlah yang mana ya. Yang paling abdul sebenarnya jangan lagi. Tapi kalau memang belum telat sekali, kalau saya kadang-kadang saya gas aja, jujur saya katakan. Kalau masih imsak, saya gas aja lah udah. Karena belum makan kan. Makan 5 menit kita tunggu gitu ya. Dikencangin makannya. Tapi kalau sudah azan nggak berani saya muntahkan. Itu kalau udah azan nggak berani gitu. Karena selisih waktu nanti antara kota-kota itu pun ada selisih 2 menit, 3 menit azannya itu jadi untuk menjaga itu sebenarnya itu model imsak itu ya. Selisih waktu. Kemudian zakat fitrah. Emang Imam Syafi'i itu tidak membolehkan uang.
Kan nanti kalau di kampung-kampung kita dulu, kalau saya tempat kelahirannya Rantau Perapat, orang-orang tua kita itu fanatik Syafi'inya itu kuat sekali. Jadi nggak mau mereka uang, Pak. Jadi kalau mereka mau zakat, beras yang ada itu dibeli. Saya beli beras ini. Diberaskan dulu. Udah diberaskan uangnya baru ditolak sama dia. Jadi setiap masjid itu ada stok beras bagi yang tidak mau pakai uang. Kalau Imam Hanafi simpel, yang dia ambil tuh kimahnya itu. Secara logika sebenarnya uang ini memudahkan kita. Bahkan ini secara logika ya, nalar akliyahnya. Bahkan uang ini memudahkan orang fakir miskin. Kalau kita kasih semuanya beras, numpuk beras di rumahnya, Pak. Ya kan? Banyak yang berzakat, apalagi masyarakat miskinnya cuma 3-4 orang di komplek itu misalnya kan. Zakatnya banyak, habis beras penuh berasnya di satu rumah beras dia kan gawat kan misalnya. Jadi masalah. Jadi busuk berasnya, maka diuangkan itu sebenarnya lebih utama dari segi akliyahnya saya katakan. Cuma kan ulama dalam hal ini ada yang ketat, ada yang takut salah, jadi ihtiyat. Kalau ulama Syafi'iyah kan terkenal ihtiyatnya, berhati-hati. Takut salah maka diberaskan. Kalau ditanya orang miskin, kamu mau beras atau mau uang? Kira-kira jawaban mereka siapa? Pasti uang. Kenapa? Uang memudahkan. Kebutuhan pokok masa Nabi dengan masa sekarang itu beda, Pak. Zaman Nabi listrik nggak kebutuhan pokok. BBM nggak kebutuhan pokok. Karena dulu pakai kuda, sekarang pakai motor. Ya kan? Orang miskin pakai motor juga, walaupun motor tahun 90-an tetap dipakai kan. Untuk cari nafkah sama mereka. Itu masalahnya, Pak. Ya. Beda kebutuhan pokok kita. Maka ketika kita selaraskan kebutuhan pokok itu sebenarnya terjadi kesenjangan. Maka kalau walaupun saya mazhab Syafi'iyah, saya lebih cenderung mengatakan boleh pakai uang gitu. Apalagi Qaradawi mengatakan boleh. Qaradawi. Tidak ada masalah dalam hal itu. Karena untuk memudahkan dan penerimanya sendiri orang miskin lebih senang dia terima uang. Kenapa? Ya dia bisa beli beras, bisa beli gula. Zaman dulu gula nggak jadi kebutuhan pokok kan. Dia bisa beli gula, dia bisa bayar listrik dia, bisa bayar kontrakan dia. Kebutuhan pokok dia lah. Karena kebutuhan pokok bukan hanya beras. Itu konteks hari ini. Wah, okay. Ini Kang Gibah tadi pertanyaan. Ngomong pancing-pancing. Iya. Mengurangi pahala gimana? Namanya kita puasa ya namanya puasa nahan diri lah, Pak. Kalau orang ghibah mancing kita alihkan ke yang lain. Ya. Sebenarnya berdosa kita kalau saudara kita dighibah kita diamkan. Gak ada pembelaan. Maka kalau orang menghibah kita bela saja. Ah mungkin dia nggak gitu. Kita yang menyangka begitu. Baik sangka aja kan gitu. Itu lebih bagus. Ada pahalanya. Daripada kita biarkan dia. Apalagi kita layani kan. Kita layani kita kompor-kompori pula lagi. Iya ya. Bapak itu gini-gini, iya aku lagi kemarin gitu-gitu. Ah, udahlah. Akhirnya tergerus puasa kita itu pahalanya habis. Sehingga nanti puasa kita nggak ada pahalanya. Aja mancing-mancing katanya. Iya ada mancing-mancing nahan diri. Iya, jangan diikuti Pak. Pokoknya kalau dia mancing-mancing kita nggak usah diikuti ya. Namanya puasa. Puasa itu menahan ya. Harus mampu nahan diri. Ya silakan Ibu. Singkat padat Ibu. Ini ada penanya juga dari live YouTube. Waalaikumsalam. Sama. Ada pertanyaan. Yang pertama bahwa ada terus yang kedua itu bagaimana dengan puasa Safir ya? ya. Ya, sebelum itu juga kami sampaikan Ustadz ini ada penanya, biar sekalian saja nanti. Ikra Brianti, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya kalau seandainya kita puasa, namun saat azan maghrib kita baru tahu kalau kita haid, apakah puasa kita diterima? Terima kasih Ustadz. Ini dari
live YouTube. Baik, Ustaz, Iya. langsung. Kalau kita haidnya pas maghrib itu pas-pasan, jadi terimalah kalau pas-pasan. Tapi kalau haidnya asar, tapi ketahuannya maghrib, nah itu masalah itu. Masalah. Rasa-rasanya kapan gitu Ustaz? Iya, kalau misalnya haidnya maghrib, haidnya asar, tapi ketahuannya maghrib, nah itu kalau ini nggak ada dibahas, belum ada dalam fikih ini, harus kita cari lagi fikih syarah yang lebih rinci kan. Tapi kalau secara kias, menurut pemahaman yang di sini tadi itu, kalau kita pahami, kalau kita memang sudah tahu kita itu asarnya kita haid, itu batal puasanya. Sama kayak orang yang pingsan tadi kan, mendekat-dekat itu, pingsan sampai satu harian pingsan, gak sah puasanya. Tapi kalau dia pingsannya sebagian hari, itu dibolehkan. Nah, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pokok, 5 pilar. Ini yang kita kenal dengan rukun Islam. Syahadatu alla ilaha illallah, syahadat, wa iqamis salat, dirikan salat, wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan, wa tahajjul bait man istata'a ilaihi sabila, haji bagi yang mampu, kemudian zakat. Jadi di samping puasa, salat, zakat, haji itu bagian dari pilar Islam. Ini rukun Islam. Ini enggak boleh lupa sebenarnya nih rukun Islam ini. Bagaimana dengan puasa orang musafir? Nah, ini unik nih, ini rinci mantap ini bahasannya. Musafir dalam pandangan Imam Syafi'i 83 kilo ke atas baru disebut musafir. Perjalanan 83 kilo lebih ke atas. Saya kemarin terbang dari Medan ke Jakarta. Medan Jakarta berapa kilo? 100 Sekitar 2000 ya, mungkin ya. 2000-an ya. 2000-an kilo. Saya naik pesawat. Apakah saya boleh buka puasa? Ini terjadi khilaf. Di sini tidak dibahas. Khilafnya begini. Menurut sebahagian ulama, kalau terdapat musyaqqah, kenapa dibolehkan kita musafir buka puasa? Karena terjadinya musyaqqah. Bapak bayangkan naik kuda di gurun pasir Makkah Madinah itu, naik kuda 83 kilo. Keringat-keringat kita Pak kan. Maka ada orang ketika musafir dilihat Nabi ditahankannya puasa dia. Udah lemas ditahankannya. Kamu kenapa? Saya puasa ya Rasul. Buka kamu. Disuruh buka. Gak boleh nyiksa diri. Ya, karena Rasul melihat dia musyaqqah. Dalam satu riwayat sahih lagi, Nabi melihat ada orang puasa. Tidak ada masalah, Nabi juga puasa. Lagi musafir, dia gak ada kesulitan. Maka dia puasa, gak ada masalah. Nabi katakan, gak apa-apa. Maka di dalam mazhab Syafi'i, musafir itu rukhsah. Rukhsah itu dalam mazhab Syafi'i mubah. Boleh diambil, boleh tidak. Namanya keringanan, boleh ambil, boleh tidak. Beda dengan mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali, kalau udah rukhsah, udah diringankan Tuhan, ambil. Masa pemberian Tuhan, kasih sayang Tuhan gak diterima, katanya. Maka dalam mazhab Hambali, ya, rukhsah itu dianggap ya, seperti wajib menerima, wajib buka kita begitu. Maka nanti pendapat yang paling fair itu adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz. Apa dia katakan berdasar komparatif hadis ini? Ya, di jam'u wat tauqib. Hadis itu kalau berlawanan digabungkan dulu. Jangan ditarjih. Jadi kalau kita musafir melelahkan, buka Pak. Jangan nyiksa diri. Tapi kalau kayak saya musafir 2000 kilo, naik pesawatnya duduk aja tidur di situ. Sampai udah bangun kan, udah segar badan, dah jalan. Naik taksi nanti atau naik damri pun nanti ya lewat tolnya, selesai. Sampai rumah udah buka. Enggak ada musyaqqahnya, enggak ada kesulitan. Boleh enggak puasa? Boleh, enggak ada masalah. Karena mazhab Syafi'i rukhsah itu adalah kebolehan, bukan kewajiban untuk nerimanya. Itu Bu ya, rincinya. Silakan kalau mau puasa, kalau terjadi kesulitan sebaiknya buka saja. Demikian, mengingat waktu juga sebenarnya masih ada penanya lagi nih. Forester. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana hukum jika lupa berniat sholat pada saat sebelum takbir.
namun pada saat beranjak ke masjid sudah buat mau sholat. Apakah sudah termasuk niat itu? Baik Ustaz, ini niat sholat ini. Ya itu bahasan yang lalu kan, kalau mazhab Syafi'i nggak sah sholatnya. Karena niat itu muqtarinan bil fi'li, waktu kita berdiri angkat takbir itu niatnya. Tapi kalau Imam Hanafi boleh sebelum sholat, tergantung mazhab yang kita pakai, mana yang kita yakin. Kalau kita di sini banyak Syafi'iyah, itu dianggap tidak sah. Baik, Diulangi. ingat waktu juga, mohon maaf Pak, ini udah nanti sambil tanya karena hadir di sini lebih puas nanti ketemu. Demikian hadirin dan hadirat jamaah Masjid Istiqlal, soimin dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dari kejauhan yang sudah bergabung dan bertanya juga. Mudah-mudahan berbagai hal yang kita bahas ini dapat memberi wawasan kita tentang keagamaan, tentunya menjadi solusi kita dalam kehidupan sehari-hari saat menghadapi permasalahan-permasalahan ibadah yang perlu kita hadapi dan kita tangani dan kita sikapi. Terima kasih kepada guru kita. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis ini bersama-sama dengan membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Selaku pembawa acara kami mohon maaf, akhirul kalam. Hadanallahu yakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.